Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di sini, Pak Mulyana Suryanto. Oke, di video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan materi di kelas 11 di kurikulum Merdeka di fase F di semester ketiga ya. Oke, baik kita mulai. Oke, baik. Adapun elemennya sini ialah aljabar dan fungsi. Kemudian capaian pembelajarannya atau CP-nya di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan dalam bentuk matrik. Mereka dapat menentukan fungsi inverse, komposisi, fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai dalam kurung, linier, kuadrat, dan eksponensial. Nah, tetapi yang di sini yang akan Bapak bahas dalam video pembelajaran kali ini ialah mengenai matrik terlebih dahulu. Oke. Adapun rumusan kalimat tujuan pembelajaran dari hasil analisa CP-nya adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar matrik dengan tepat dan benar. Nah, untuk tujuan yang ini, untuk memahami konsep dasar matrik sudah kita pelajari. Yang kedua ialah peserta didik mampu memahami jenis-jenis matrik secara kreatif dan inovatif. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang kedua adalah kita akan mempelajari, memahami jenis-jenis matrik. Oke, baik. Itu yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk materinya ialah tentang jenis-jenis matrik. Oke, yang pertama ada yang namanya matrik baris. Oke, apa itu matrik baris? Matrik baris adalah matrik yang hanya terdiri dari satu baris. Nah, di sini matriknya itu hanya terdiri dari satu baris. Nah, kalian kan sudah belajar bahwa matrik itu adalah susunan yang apa namanya itu tersusun atas barisan dan kolom. Nanti di matrik itu identiknya ada baris, ada kolom. Di sini matrik baris itu dikatakan matrik yang hanya terdiri dari satu baris. Matrik baris itu. Oke, misalnya, nah di sini ada matrik A. Dia terdiri satu baris. Nah, oke, elemennya 2, 3, 4. Oke, di sini dia terdiri satu baris, tetapi kolomnya ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Oke, kemudian di sini contoh yang lain adalah matrik B. Ini adalah matrik baris karena terdiri dari satu baris. Elemennya negatif 1, 0, 1, dan 2. Oke, itu ya. Kemudian matrik C ini juga sama dikatakan matrik baris karena dia terdiri dari satu baris matriknya itu ya, tetapi terdiri dari beberapa kolom. Oke, elemennya itu adalah 1, 1, 4, 5, dan 6. Nah, oke, gampang kan? Ini adalah matrik baris, matrik yang hanya terdiri dari satu baris. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Yang kedua ini adalah matrik kolom ya. Oke, matrik kolom adalah matrik yang hanya terdiri dari satu kolom. Oke,
contoh dari matrik kolom adalah, perhatikan ini, ada matrik A. Nah, dia terdiri dari satu kolom. Nah, elemennya adalah 1, 2. Tetapi dia ini terdiri dari berapa baris? 2 baris ya. Baris ke-1, baris ke-2. Tetapi dia terdiri dari satu kolom. Oke. Kemudian contoh yang kedua, matrik B, dia juga sama, terdiri dari satu kolom. Dikatakan matrik kolom karena terdiri dari satu kolom. Tapi di sini dia terdiri dari 3 baris ya. Baris yang pertama 1 elemennya, baris yang kedua elemennya 0, baris yang ketiga elemennya adalah 2. Oke. Kemudian matrik yang ketiga ialah matrik C. Dia juga sama, matrik kolom karena terdiri dari satu kolom. Nah, kemudian terdiri dari beberapa baris. Oke, baris yang pertama elemennya 1, baris yang kedua elemennya 2, baris yang ketiga elemennya 3, baris yang keempat elemennya 4. Oke, gampang bukan? Inilah yang dinamakan dengan matrik kolom ya. Oke, matrik kolom, matrik yang hanya terdiri dari satu kolom. Oke, gampang bukan? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya sekarang matrik persegi atau bujur sangkar. Nah, matrik persegi adalah matrik yang memiliki banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Artinya berarti baris dan kolomnya sama. Jika barisnya 2, maka kolomnya akan 2. Jika barisnya 3, maka kolomnya akan 3. Begitu seterusnya. Oke. Di sini ada contoh dari matrik persegi. Nah, di sini ada matrik A. Matrik dikatakan matrik persegi kenapa? Karena dia terdiri dari 2 baris, baris ke-1, baris kedua, kolom ke-1, kolom ke-2. Oke, ini dikatakan matrik persegi. Oke, kemudian matrik yang kedua, matrik B, sama ini juga dikatakan matrik persegi karena baris dan kolomnya sama. Untuk matrik A juga sama, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Untuk soal yang B, matrik B, nah ini barisnya ada berapa? Barisnya ada 3 ya. Ini baris pertama, ini elemen baris kedua, ini elemen baris ketiga. Kemudian ini adalah elemen kolom pertama, ini adalah elemen kolom kedua, ini adalah elemen kolom ketiga. Oke, berarti matriknya juga sama, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Maka dinamakan matrik persegi, ialah matrik yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, gampang kan? Sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini yang keempat ada yang namanya matrik diagonal. Oke, matrik diagonal adalah matrik persegi yang elemen pada diagonal utamanya tidak 0. Sedangkan elemen yang lainnya adalah 0. Oke, di sini berarti kita fokuskan ke yang namanya diagonal utama. Oke. Kita perhatikan ya, contoh dari matrik diagonal. Oke, di sini ada yang namanya matrik A. Matrik A, lihat. Ini adalah diagonal utamanya nih. Ini diagonal utamanya 2 dan 1. Selebihnya nilainya adalah 0. Nah, 0 ini juga sama. Ini maka dinamakan matrik diagonal. Kemudian yang kedua, matrik B. Juga sama, kita lihat nih. Diagonal utamanya. Oke, ini diagonal utamanya. Itu 2, 3, dan 4. Selebihnya adalah 0. Ya, 0. Elemennya yang di luar itu 0. Begitupun yang ini elemennya 0. Ini 0. 0.
Tetapi yang diagonal utamanya yang ini tidak 0 ya. Oke. Kemudian kita lihat yang matriks yang C sama ini juga. Matriks diagonal itu adalah matriks yang diagonal utamanya tidak 0. Nah, ini diagonal utamanya tidak 0, ada nilainya ya. Ini tidak 0 tuh. Sedangkan yang lain nilainya 0. Ini diagonal utamanya adalah 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan yang lain 0 ya. Ini sisanya yang bukan diagonal utamanya. Nah, gampang kan? Itu dinamakan matriks diagonal. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik kita lanjutkan. Selanjutnya yang kelima adalah matriks identitas ya. Oke, ingat ya, yang namanya identitas itu adalah satu. Oke, di sini dikatakan matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya adalah satu. Nah, ini sama dengan tadi matriks diagonal. Yang tadi matriks diagonal itu diagonal utamanya ada nilainya, yang lain 0. Nah, sedangkan di sini matriks identitas itu adalah diagonal utamanya harus bernilai 1. Oke, tidak boleh angka yang lain. Diagonal utamanya harus 1. Oke. Sedangkan elemen yang lainnya adalah 0. Oke. Lihat contoh dari matriks identitas berikut ini ya. Oke. Di sini ada yang namanya matriks A. Oke, diagonal utamanya lihat. Diagonal utamanya dia 1, 1. Nah, ini dinamakan matriks identitas karena diagonal utamanya 1. Oke, kemudian yang lain nilainya 0. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya matriks D. Sama matriks B juga, ini adalah diagonal utamanya adalah 1, 1. Ini dikatakan matriks identitas karena diagonal utamanya bernilai 1. Ini 1, ini 1, ini 1, sedangkan yang lain nilainya 0 ya. Oke, di luar diagonal utamanya 0. Oke. Kemudian matriks yang ketiga, matriks C juga sama. Ini diagonal utamanya 1 ya. Nah, ini. Sedangkan yang lainnya adalah 0. Ini 0 ya, yang lainnya 0. Nah, gampang kan? Matriks identitas itu matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 ya. Tidak ada angka yang lain. Sedangkan angka yang lainnya adalah 0. Oke, gampang kan? Kita lanjutkan, kita masuk ke nomor 6 ya. Oke. Yang keenam ialah ada yang namanya matriks 0. Nah, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Ini gampang sekali ya. Kalau ada matriks elemennya 0 semua, udah jelas itu adalah matriks 0. Oke, contoh dari matriks 0. Nah, ini ya. Matriks 0 itu kita simbolkan dengan O. Oke, lihat matriks 0 itu adalah yang ordo 2 kali 2 aja. Yang ini semua elemennya 0 ya. Yang soal berikutnya ini ordo 3 kali 3 sama, ini elemennya 0. Yang ordo 4 kali 4 juga sama, ini 0 semua elemennya. Oke, matriks 0 itu adalah kita simpulkan matriks yang semua elemennya bernilai 0. Oke, inilah ini bernilai 0, ini bernilai 0, ini bernilai 0. Ini dinamakan dengan matriks 0. Gampang sekali kan kalau matriks 0 itu? Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, oke, ke nomor 7 sekarang ada yang namanya matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Ini matriks segitiga atas ya. Oke, ini kan kalau kita tarik ini berbentuk segitiga nih. Nih, oke kan? Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Ini kan diagonal utama. Nah, ini kan diagonal utamanya ini ya. Oke, maka di bawahnya adalah 0. Dinamakan matriks segitiga atas. Yang matriks B juga sama. Oke, kita tarik ini ke sini. Ini namanya matriks segitiga atas. Kita tarik. Oke, yang di atas sudah ada nilainya. Nah, matriks segitiga atas kan tadi
Sini katakan matrik persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Oke, ini kan diagonal utamanya di sini. Oke, berarti di bawahnya adalah 0. Oke, itulah matrik segitiga atas. Kita lanjutkan. Gampang kan? Nah, ke nomor 8 sekarang. Sekarang kebalikannya. Matrik segitiga bawah. Oke, sama kayak tadi ya. Matriks segitiga bawah adalah matrik persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini matriks segitiga bawah. Kita yang matrik A kita ambil di sini, tarik. Oke, ini berbentuk segitiga ya. Nah, dikatakan kan tadi di sini matriks segitiga bawah adalah matrik persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Ini kan diagonal utama. Oke, di atas diagonal utamanya adalah di sini apa? 0. Ini juga 0. Nah, oke. Kemudian yang B juga sama. Ini kita ambil segitiganya. Nah, ini kan elemen-elemen di atas diagonal utamanya 0. Oke, elemen kan ini di atas diagonal utamanya 0. Oke. Ini 0, ini 0, ini 0. Oke, ini dinamakan matriks segitiga bawah. Oke. Itu jenis-jenis matriks. Gimana bisa membedakan kan? Bisa memahami kan? Mudah, cukup mudah kan? Oke. Video pembelajaran mengenai jenis-jenis matrik dari Bapak cukup sekian. Nanti kita akan pelajari lagi di materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.